Shalom, Horas, selamat hari Minggu bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan jika hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan melalui ibadah minggu ini. Oleh kasih dan kuasa-Nya sematalah yang menolong kita untuk bisa ada seperti sekarang. Dan kita percaya bahwa Ia setia mengasihi serta menuntun kehidupan kita dalam berbagai kejadian sepanjang waktu. Dalam rasa syukur kepada-Nya, marilah beribadah dan mohonkanlah Roh Kudus dalam ibadah ini. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Saudaraku, marilah kita menyanyikan pujian kepada Tuhan Allah dengan kidung yang berkenan kepada-Nya. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku beria-ia atas aku. Kepadamu, ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Ajarlah kami selalu
Dengarkanlah hukum Tuhan, yakni dari Matius 7 ayat 21. Demikianlah bunyinya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Demikian hukum Tuhan, marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan Allah. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Allah atas pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Yang
yang ditetapkan pada minggu ini tertulis di Filipi 3 ayat 17 sampai dengan ayat yang 21. Marilah kita membacanya secara responsoria. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena keluarga kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya, yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Umatmu, dia
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Yang menjadi firman Tuhan buat kita di minggu hari ini, di minggu Reminiscere, terambil dari Kejadian pasalnya yang ke-15, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-6. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan buat kita. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Seringkali di dalam kehidupan kita, ketika kita sudah dekat kepada Tuhan, hidup di dalam Tuhan, selalu beribadah kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, tetapi kita masih diperhadapkan dengan masalah. Hal seperti ini membuat timbullah pertanyaan, mengapa kita yang sudah dekat dengan Tuhan, kita yang sudah menjadi anak Tuhan, tapi kok masih mendapatkan masalah? Kenapa kita justru ketika sudah semakin dekat kepada Tuhan, justru persoalan semakin banyak datang kepada kita? Sehingga membuat kita ataupun orang-orang lain yang mungkin ada di sekitar kita bertanya, di mana bukti ataupun janji-janji Tuhan yang mengatakan bahwasanya ketika engkau datang kepadaku, engkau berserah kepadaku, maka engkau akan aku hiburkan, engkau akan aku kuatkan, dan engkau akan sertai. Tetapi justru ketika kita semakin dekat dengan Tuhan ataupun hidup di dalam Tuhan, kita justru mendapatkan masalah. Jika diperhadapkan seperti ini, inilah yang membuat banyak orang akhirnya ciut ataupun ragu-ragu beriman kepada Tuhan. Namun ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih, sebagai orang Kristen, kita diperhadapkan dengan pertanyaan, masihkah kita tetap percaya kepada Tuhan? Masihkah kita yakin kepada Tuhan? Masihkah Tuhan yang kita kenal ini masih patut kita percayai walaupun kita diperhadapkan dengan masalah? Inilah yang menjadi firman Tuhan buat kita di minggu hari ini. Abram telah menerima janji Tuhan bahwa ia akan menjadi bangsa yang besar dan keturunannya akan menempati tanah perjanjian. Namun sampai saat itu dia masih diperhadapkan dengan masalah belum memiliki keturunan.
Dan inilah yang membuat dia ragu bagaimana nantinya akan harta miliknya, warisannya, karena dia beranggapan itu semuanya nantinya akan jatuh kepada Eliezer orang Damsyik. Sehingga ketika Tuhan datang kepadanya, Tuhan berfirman kepadanya ketika Allah mengatakan bahwasanya upahmu akan sangat besar. Tapi dia merespon Tuhan, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu." Inilah yang ada di dalam benak Abram. Padahal kita mengetahui bagaimana Abram melakukan semua perintah Tuhan, melakukan semua kehendak Tuhan. Dia sungguh patuh dan taat terhadap firman Tuhan. Namun ketika Tuhan mengatakan bahwasanya upahmu akan sangat besar, dia masih diperhadapkan dengan sebuah pergumulan bahwasanya ada yang kurang di dalam hidupnya. Mungkin dia memiliki banyak harta, dia memiliki banyak warisan, tetapi dia tidak memiliki anak. Dan inilah suatu peneguhan yang merupakan janji Tuhan yang akan digenapi melalui Abram. Bagaimana nantinya dia akan mendapatkan anak ketika dia sudah tua. Tidak ada yang mengetahui gambaran kuasa Allah. Sebabnya ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih, benarlah yang dikatakan, di dalam manusia mungkin segala sesuatu dianggap tidak mungkin, tetapi di hadapan Tuhan tidak ada yang mustahil. Semuanya bisa terjadi jika Tuhan berkehendak. Dan inilah rancangan Allah terhadap Abram. Bagaimana dia akan memiliki sungguh luar biasa karunia Tuhan. Dan bagaimana dia yang sudah tidak mungkin lagi melalui istrinya Sarah akan mendapatkan anak, tetapi Tuhan memberikan Ishak di tengah-tengah keluarga mereka. Inilah merupakan wujud kuasa Tuhan yang tidak seorang pun manusia bisa mengukurnya lewat logika berpikir. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, bukan melalui logika berpikir. Kalaupun mungkin kita di saat datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, masih saja persoalan demi persoalan menghimpit kita, mendatangi kita, yakinlah ibu bapak saudara-saudariku, janji Tuhan akan keselamatan, janji Tuhan akan pemeliharaannya, itu pasti akan dia wujudkan. Itu juga yang dia telah tunjukkan kepada Abram di dalam nats kita hari ini. Orang mungkin sudah berkata bahwasanya segala warisan yang dia miliki itu tidak akan nantinya dia nikmati. Tapi Tuhan berkehendak lain. Tuhan memberikan yang terbaik buat Abram. Oleh karena itu kita melihat di ayat 4 ketika firman Tuhan kepadanya mengatakan, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Bagaimana Tuhan sebenarnya tahu apa yang dipikirkan oleh Abram? Tuhan sebenarnya mengetahui pergumulan Abraham. Dan inilah juga yang menjadi penguatan buat kita ibu bapak saudara-saudari sekalian. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Tuhan mengetahui apa saja yang saat ini sedang kita hadapi. Dan yakinlah bahwasanya Tuhan akan senantiasa memelihara hidup kita. Ketakutan Abram memang sangat sungguh beralasan. Karena menurut tradisi waktu itu, jika Abram mati tanpa anak laki-laki, maka hambanya yang tertua lah yang akan menjadi ahli warisnya. Meskipun Abram mengasihi hambanya, namun kata hatinya tetap menginginkan anaknya sendirilah yang nantinya menjadi penerus garis keluarganya. Di tengah kekhawatiran itulah Tuhan bertindak. Tuhan menolong dan menguatkan, dan Tuhan berjanji melindungi Abram dan memberikan upah yang sangat besar kepadanya. Jadi ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih, bahwasanya
Tuhan akan bertindak dalam segala pergumulan kita. Tuhan mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Tuhan akan menolong dan Tuhan akan menguatkan. Oleh karena itu, apa yang patut untuk kita lakukan? Kita telah mendengar janji Tuhan, kita telah mengetahui bagaimana nantinya Tuhan bekerja. Sebagai umat Tuhan, kita terpanggil untuk mampu berserah. Bagaimana kita berserah kepada Tuhan? Berserah kepada Tuhan berarti tidak mengandalkan pikiran, tidak mengandalkan diri kita, tetapi hanya mengandalkan Tuhan saja. Kita adalah manusia yang lemah, yang penuh dengan segala kekurangan, yang penuh dengan segala keterbatasan. Tetapi kita memiliki Tuhan yang akan menguatkan dan yang akan menyempurnakan. Oleh karena itu kita harus yakini bagaimana Tuhan berkarya, bagaimana Tuhan bertindak di dalam hidup kita. Sebab Dia menjanjikan kepada kita sama seperti kepada Abraham di ayat 5 dikatakan, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Bagaimana Tuhan menggambarkan kepada Abraham, seperti itu juga lah nanti berkatnya yang sangat besar kepada Abraham. Dan ini juga Tuhan sampaikan kepada kita, ibu bapak, saudara-saudariku sekalian, bahwasanya berkat Tuhan itu sebenarnya sungguh melimpah di dalam hidup kita, tetapi dengan banyak cara. Berkat Tuhan, penyertaan Tuhan tidak selamanya seperti yang kita pikirkan. Mungkin kita bisa mengatakan bahwasanya, Tuhan, berkat-Mu kalau aku mendapatkan rumah, aku mendapatkan uang, aku mendapatkan pekerjaan, itu mungkin menurut kita. Tapi berkat Tuhan itu bisa dengan banyak cara. Bisa dengan kesehatan, bisa dengan kehidupan kita tidak ada masalah. Mungkin kita tidak punya materi, kita tidak punya harta, tapi kita sehat, bugar, dan tidak ada persoalan yang menghimpit kita. Memang secara manusiawi kita mengatakan sama aja, Mang, kalau kita nggak punya uang pasti masalah besar. Ini yang menjadi tolak ukur secara duniawi kita. Padahal kita tidak tahu pada saat kita tidak punya uang atau di saat kita tidak memiliki apa-apa, di situ juga Tuhan bekerja memberikan kepada kita pemeliharaannya. Dan inilah yang sepatutnya kita hidupi melalui firman Tuhan hari ini. Berserah dalam rencana Tuhan. Jadi siapapun kita, ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, terkhusus yang mengikuti ibadah pada minggu hari ini, berserahlah dalam rencana Tuhan. Tuhan sudah memiliki rencana terhadap semua kita, pribadi lepas pribadi. Tuhan sudah memiliki rencana terhadap anak-anak kita, orang tua kita, siapapun yang di sekeliling kita. Oleh karena itu, yakinilah semua rencana Tuhan itu akan selalu Dia genapi. Seperti yang direspon oleh Abraham di dalam ayat 6, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara-saudariku yang terkasih, yakinilah janji Tuhan, percayalah akan janji Tuhan, dan yakin kita akan senantiasa Tuhan pelihara. Berserahlah kepada rencana Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terpuji Engkau Allah yang maha besar atas kasih-Mu, yang memelihara hidup kami dan juga yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di dalam ibadah kami di minggu hari ini, yang menguatkan kami, mengajar kami untuk senantiasa mampu berserah kepada rencana Tuhan saja. Tuhan Allah Bapa, Engkau yang mengetahui apapun pergumulan kami, Engkau yang mengetahui perjalanan hidup kami. Sebagai umat-Mu yang lemah, yang memiliki keterbatasan, kami datang ke hadapan-Mu memohon karunia-Mu. Kuatkan kami Tuhan, kuatkan para jemaat-Mu, sertai mereka agar senantiasa mampu hidup berserah hanya kepada rencana Tuhan. Ya Tuhan, dimanapun pada saat ini jemaat-Mu
terkhusus yang mengikuti ibadah minggu hari ini. Tuhanlah kiranya yang memelihara hidup mereka. Berkati mereka, kuatkan mereka Tuhan. Jika mungkin pada saat ini ada di antara mereka yang mengikuti ibadah ini, di saat mereka sedang menjalani isolasi mandiri maupun di rumah sakit, dimanapun saat ini umat-Mu mengikuti ibadah hari ini, berikan mereka sukacita, berikan mereka Tuhan pengharapan, dan ajar mereka untuk senantiasa mampu berserah hanya kepada Tuhan. Ya Bapa, berkati seluruh kehidupan para jemaat-Mu, berkati pekerjaan mereka, berkati setiap usaha, terkhusus buat anak-anak jemaat-Mu pun, berikan mereka senantiasa Tuhan yang terbaik di dalam studi dan juga cita-cita mereka dan masa depan mereka. Allah Bapa, kami juga menyerahkan gereja-Mu, berkati setiap pelayanan, berkati setiap apapun yang akan dirancang di tengah-tengah gereja-Mu, agar semua dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ya Tuhan, kami juga mau doakan buat seluruh jemaat-Mu yang di dalam satu minggu ini mengingat hari ulang tahun mereka, ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Biarlah kiranya Tuhan memberikan mereka kesehatan, umur panjang, dan memberkati seluruh perjalanan hidup mereka. Allah Bapa, hanya ke dalam tangan-Mu saja kami mau berserah, dan biarlah rencana-Mu yang terindah terjadi dalam hidup kami. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibu bapak jemaat yang dikasihi Tuhan, kami mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada kita semua. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita. Salam sehat selalu. Shalom. Tuhan memberkati.